Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aulia Perdana. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional dari Prodi Administrasi Publik. Di kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Berikut presentasi yang saya berikan. Di sini, saya akan menjelaskan pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Latar belakang masalah. Virus corona yang hadir di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2019 sangat menyita perhatian. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk anggaran pendapatan belanja desa, yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencarian. Karena virus pandemi corona COVID-19, pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Depok menyalurkan paket sembako kepada kartu penerima manfaat sebesar 34.749 masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Diharapkan dapat mengurangi beban warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan bersumber dari refocusing anggaran APBD pemerintah Kota Depok sebesar 99 miliar. Dalam penyaluran bantuan sosial ini masih banyak kekurangannya, seperti penerima yang kurang tepat sasaran, hingga penerima yang dapat bantuan double. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan COVID-19 serta dampaknya. Peran lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini untuk itu berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan, yaitu bagaimana pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Dan ada pun juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi lembaga pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi. Dan yang terakhir, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan sesuai dengan teori transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Tinjauan pustaka. Menurut konsep kelurahan, pemerintah desa atau kelurahan adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa atau yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan urusan rumah tangga kelurahan, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. Yang kedua, menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tinjauan pustaka menurut bantuan sosial. Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu
keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut: individu, keluarga, dan masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan lembaga non-pemerintahan di bidang pendidikan, keagamaan, dan di bidang lain yang berperan untuk melindungi individu kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Yang pertama, angka kemiskinan dan meningkat pengangguran. Angka kemiskinan ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana kegiatan permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut hingga adanya penumpukan barang. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya. Yang ketiga, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi pendapatan atau peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat, serta pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Dan selanjutnya, kerangka pemikiran. Input atau masalah yang pertama, pendistribusian bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Yang kedua, penerima bantuan sosial yang double. Dan yang ketiga, koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang kurang optimal. Diharapkan pelayanan kelurahan dalam pendistribusian bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang telah memenuhi prosedur dan memiliki kriteria sebagai penerima bantuan. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini harus ada konsolidasi program mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Prosesnya, yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, dan yang ketiga kondisional, keempat partisipatif, kelima kesamaan hak, dan yang keenam keseimbangan hak dan kewajiban. Outputnya ini adalah pelayanan distribusi secara berkeadilan dan merata. Yaitu yang dimaksud adalah
Di sini lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelayanan kelurahan dalam menyalurkan bantuan sosial harus diperhatikan dengan menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Orang yang benar-benar layak menerima bantuan dari pemerintah sehingga adanya bantuan dengan adanya bantuan bisa membantu sedikit perekonomian masyarakat. Peran lurah menjadi penentu terbesar dalam penyaluran bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran. Terlaksananya bantuan sosial terhadap masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan kriteria. Metodologi penelitian. Model metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, yaitu objek yang tidak dimanipulasi, ditambah atau dikurangi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mendapatkan gambaran yang rinci mengenai pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Peneliti juga ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai faktor internal dan eksternal pelayanan kinerja dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Dan di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti, yaitu bagaimana efektivitas prinsip good governance pada pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan observation dan non-partisipan observation, dan melakukan penelitian non-partisipan observation. Jenis metode observasi di mana seorang peneliti hanya berperan sebagai penonton saja, tidak terjun langsung sebagai pemain, seperti dalam observasi partisipan. Dan yang kedua ada wawancara mendalam, yaitu adalah kegiatan tanya-jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, sesuai dengan buku yang ditulis oleh Harbani Pasolong mengenai wawancara dalam penelitian kualitatif. Wawancara langsung bisa dilakukan secara informal atau formal. Dan yang ketiga, dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria biografi, peraturan kebijakan. Studi dokumen merupakan perlengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dan yang terakhir ada penentuan informan. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait efektivitas prinsip good governance pada kinerja pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Teknik ini dilakukan atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan objek atau situasi sosial yang telah diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang bernaung dalam kinerja pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Semua informasi yang berada di bagian pelayanan distribusi ini mempunyai peluang untuk diwawancarai. Tetapi peneliti lebih fokus wawancara terhadap informan yang mempunyai kewenangan dalam efektivitas prinsip good governance. Selain itu, informan penting lainnya adalah masyarakat Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Selanjutnya ada teknik pengolahan data dan analisis data.
Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi yang pertama reduksi data. Reduksi data yang diperoleh di lokasi penelitian ini atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung. Dan yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain, merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang dimaksud yaitu melakukan verifikasi data secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung, sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data dan mencari makna dari yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan. Dan ada juga lokasi dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, Jalan Puri, Depok Mas, Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dengan kode pos 16436. Lokasi ini dipilih karena ingin meneliti langsung kegiatan pelayanan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan antara lain pertimbangan biaya dan waktu bagi peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.